Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu hadirin berbahagia, pada pagi hari ini alhamdulillah terlaksana yang sangat luar biasa. Acara kita adalah kajian Ramadan 1444 Hijriah yang menghadirkan 3 narasumber yang sudah alhamdulillah siap untuk hari ini. Dan pimpinan daerah Muhammadiyah Wonosobo menyelenggarakan dengan sangat luar biasa. Oleh karena itu setelah ini akan kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Wonosobo yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Dr. Andes Haji Bambang Wen MM. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rusulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul 'azim. Yang terhormat penasihat pimpinan daerah Muhammadiyah Wonosobo, alhamdulillah hadir Bapak Haji Muhtaruddin Abbas, juga para sesepuh pimpinan daerah Muhammadiyah yang pernah mengabdi di Muhammadiyah, Pak Haji Sutikno PA, juga yang saya hormati teman-teman sejawat, anggota pleno pimpinan daerah Muhammadiyah Wonosobo, pimpinan majelis, lembaga, pimpinan urtum, pimpinan cabang, pimpinan ranting, Kop Mubalik Muhammadiyah, juga tim instruktur majelis pendidikan kader pimpinan daerah Muhammadiyah Wonosobo, yang kami muliakan narasumber telah hadir di tengah-tengah kita, Gusbah, panggilannya Gusbah. Beliau adalah Ketua MPKSDI Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan insya Allah nanti siang akan hadir Bapak Dr. Oman Fathur Rahman, pakar hisab Muhammadiyah. Kita hadirkan karena dimungkinkan tahun ini ada perbedaan Idul Fitri antara Muhammadiyah dengan pemerintah. Kami harapkan para pimpinan Muhammadiyah dari daerah cabang ranting bisa memahami, bisa mengerti, dan bisa menjalankan keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah itu dengan baik. Hadirin yang tidak bisa saya sebut satu persatu, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia, rahmat dan pertolongannya, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita bisa menyelenggarakan pengajian Ramadan tahun 1444 Hijriah. Sejatinya Bapak-bapak, ada konsensus di pimpinan pusat Muhammadiyah itu diselenggarakan pengajian Ramadan yang diikuti oleh pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah Muhammadiyah se-Indonesia, dibagi dua di Jogja dan di Jakarta. Dilaksanakan di minggu pertama. Kemarin sudah berlangsung, dan alhamdulillah saya dengan Pak Imron bisa mengikuti pengajian di pimpinan pusat Muhammadiyah. Di minggu kedua seharusnya tanggal 9 April kemarin adalah pengajian Ramadan di tingkat wilayah, pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Tetapi karena sesuatu hal diundur sekarang ini bersamaan dengan pengajian Ramadan di tingkat daerah. Nah, di tingkat daerah itu memang dialokasikan di minggu ketiga Ramadan. Yang dihadirkan adalah seluruh pimpinan ranting utamanya, pimpinan cabang, dan personal pimpinan di tingkat daerah. Lalu pengajian wilayah yang diundang adalah pimpinan cabang. Sehingga terstruktur pimpinan pusat mengundang pimpinan wilayah dan daerah, kemudian wilayah mengundang pimpinan cabang, dan terakhir pimpinan daerah mengundang pimpinan ranting. Jadi kalau hari ini ada kursi-kursi yang belum ada penduduknya, itu karena hari ini bersamaan sebagian
kita berangkatkan di Solo untuk memenuhi undangan pelantikan dan pengajian Ramadan di tingkat wilayah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, mari kita ikuti bersama kegiatan ini mulai pagi ini, dan insya Allah 3 materi itu akan selesai nanti sore menjelang buka. Dan Bapak Ibu tidak usah khawatir buru-buru pulang, karena untuk akomodasi buka sudah kita siapkan bersama, buka puasa bersama di tempat ini, atau nanti melihat situasi dan kondisi. 3 materi ini penting. Risalah Islam Berkemajuan merupakan keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-48 yang harus kita sosialisasikan, dipahami oleh seluruh pimpinan. Apa itu Islam Berkemajuan? Oleh karena itulah Bapak-bapak dan saudara sekalian, ada 2 pemateri nanti yang akan menyampaikan tentang Risalah Islam Berkemajuan. Mari kita dengarkan bersama, kita hayati, dan tentunya yang terpenting adalah nanti kita aplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berserikat di Perserikatan Muhammadiyah, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan insya Allah nanti materi kedua, Pak Dr. Oman akan menjelaskan secara detail tentang kenapa atau mengapa Muhammadiyah itu menggunakan metode hisab wujudul hilal yang berbeda dengan metode yang dilaksanakan oleh pemerintah dan saudara kita. Saya kira ini Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati yang bisa saya sampaikan. Dan selanjutnya nanti Risalah Islam Berkemajuan ini akan terus kita sosialisasikan dan kepada Kop Dakwah Dai Muhammadiyah, Kop Dakwah Muhammadiyah Wonosobo untuk bisa menyerap dengan baik, dan beliaulah ya, Kop Dakwah Dai Muhammadiyah ini menjadi corongnya PDM untuk menjelaskan tentang Risalah Islam Berkemajuan ini di akar rumput kita, jamaah kita, jamaah warga Perserikatan Muhammadiyah. Juga kami sampaikan terima kasih kepada seluruh panitia, pimpinan amal usaha Muhammadiyah, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah yang telah mendukung kegiatan ini. Dan insya Allah nanti bulan Mei kita akan menyelenggarakan permusyawaratan tertinggi di tingkat daerah, yaitu musyawarah daerah yang sudah kita persiapkan di agrowisata Tambi Kejajar Wonosobo. Saya kira demikian. Selamat mengikuti pengajian ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan, kesehatan, dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Wonosobo, Bapak Dr. Haji Bambang WNMM. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, setelah ini kita menuju acara inti kita, yaitu kajian Ramadan 1444 Hijriah bersama narasumber yang sudah hadir pada kali ini. Nanti juga akan dibersamai oleh tim instruktur Majelis Pendidikan Kader Muhammadiyah Wonosobo. Dan untuk sesi pertama akan bersama Bapak Bahtiar Dwi Kurniawan Esfil IMPA yang nanti akan dimoderatori oleh Bapak Sulistiono SPD.
Dan kemudian nanti sesi kedua Bapak Ibu akan bersama Bapak Dr. Oman Fatur Rahman SWMAG, nanti akan dimoderatori oleh Bapak Diah Sukron Zaidi SPD, dan yang terakhir nanti akan bersama Bapak Kiai Haji Jumari yang akan dimoderatori oleh Bapak Rudi Pramono SE. Bapak Ibu hadirin berbahagia, selamat mengikuti kajian pada kali ini. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar dan hikmat dan tentunya menambah ketakwaan kita pada hari ini. Bapak Ibu hadirin berbahagia, sudah untuk acara kita di pembukaan kajian Ramadan 1444 Hijriah, dan alhamdulillah setelah ini kita akan langsung bersama-sama mengikuti kajian bersama Bapak Bahtiar Dwi Kurniawan SFIL MPA dan Bapak Sulistiono SPD sebagai moderatornya. Saya Nufan Narada pamit undur diri, dan terakhir dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada tim instruktur Majelis Pendidikan Qaidar Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang kami hormati Ketua Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Bahtiar Dwi Kurniawan, Sarjana Filsafat Islam, Magister Public Administration. Yang kami hormati penasehat sesepuh bini sepuh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Wonosobo. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Wonosobo beserta jajarannya. Yang kami hormati seluruh peserta pengajian Ramadan 1444 Hijriah yang hadir di Gedung Sasana Adipura kali ini. Di sesi yang pertama ini, kita akan bersama-sama mengikuti kajian Al-Islam Kemuhammadiyahan dengan tema Risalah Islam Berkemajuan. Yang mana Risalah Islam Berkemajuan adalah merupakan salah satu keputusan penting yang telah ditetapkan oleh Muktamar Muhammadiyah yang ke-48 di Surakarta bulan November tahun 2022 yang lalu. Para peserta yang berbahagia, kata berkemajuan atau kemajuan sesungguhnya sudah dipilih oleh Persyarikatan kita Muhammadiyah sedari dulu, semenjak berdirinya Persyarikatan kita Muhammadiyah. Sebagaimana telah kita ketahui, Persyarikatan kita didirikan tahun 1912, di mana dalam statuta atau surat keputusan yang saat itu ditetapkan oleh Muhammadiyah sendiri atau anggaran dasarnya, itu sudah muncul kata-kata yang menyebut kata kemajuan, yaitu dengan kalimat memajukan hal ihwal igama bagi anggota-anggotanya. Jadi menggunakan kata igama. Mohon maaf kepada sepuh, nanti kalau kami salah bisa dibetulkan. Jadi ada kalimat memajukan hal ihwal igama bagi anggota-anggotanya. Ini tertulis dalam statuta yang dibuat tahun 1912. Selanjutnya
2 tahun berikutnya, tahun 1914, statuta itu disahkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Dan muncul kalimat berikutnya, yaitu memajukan hal ikhwal agama kepada lead-leadnya atau anggota-anggotanya. Peserta yang berbahagia, kita sebagai warga Muhammadiyah, apalagi yang menjadi aktivis di persyarikatan, dalam hal ini menjadi pimpinan persyarikatan, tentu sudah tidak asing lagi dan selalu ingat dengan pesan, dengan tausiah Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan bahasa Jawanya, yang mana beliau menyampaikan pesan kepada kita, dadiyo kiai sing kemajuan lan ojo kesel-kesel anggonmu nyambut gawe ono ing Muhammadiyah. Kalau di bahasa Indonesia kan insya Allah ya sudah paham semua nggih. Jadilah kiai, jadilah ustadz, jadilah aktivis di persyarikatan Muhammadiyah dengan berkemajuan. Dan jangan mudah putus asa, jangan mudah menyerah tatkala kita berjuang amar ma'ruf nahi mungkar di persyarikatan Muhammadiyah milik kita ini. Peserta yang berbahagia, kalau melihat dari umur persyarikatan yang sudah 1 abad, tentu kata berkemajuan sudah tidak asing lagi bagi kita. Namun pada kenyataannya, keputusan Muktamar Muhammadiyah Islam berkemajuan itu masih belum dipahami secara benar atau masih tipis-tipis pemahamannya. Warga kita kebanyakan masih agak bingung, apa toh itu Islam berkemajuan. Ada di grup Muhammadiyah itu menyampaikan Islam berkemajuan itu ya Muhammadiyah itu menghadirkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Betul. Tapi yang lain juga menjawab Islam berkemajuan itu ya Muhammadiyah menghadirkan Islam itu yang berperadaban. Tidak salah juga. Di sana sini ada berbagai perbedaan. Untuk itu telah hadir bersama kita Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Majelis Kader dan Sumber Daya Insani, beliau Bapak Bahtiar Dwi Kurniawan nanti akan menjelaskan, menguraikan panjang lebar kepada kita tentang Islam berkemajuan, mengenai apa prinsip Islam berkemajuan itu, bagaimana karakteristiknya, dan apa pula manhaj dari Islam berkemajuan itu. Mohon nanti kita semua bisa menyimak dan berpartisipasi agar kita menjadi lebih paham. Oleh karena itu, untuk menyingkat waktu sebelum kami serahkan sepenuhnya kepada beliau, sedikit kami sampaikan kurikulum vitae-nya beliau. Nama sudah ada, Bahtiar Dwi Kurniawan, panggilannya Gus Bah. Kalau di tempat saudara kita ada Gus Bah, insya Allah di tempat kita tidak kalah. Lebih muda, lebih ganteng, namanya Gus Bah. Dan insya Allah lebih pintar juga ya. Tempat lahir Sragen, 29 September 1981, masih muda belia, 42 tahun. Dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Riwayat pendidikannya, S1-nya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan mengambil jurusan Akidah Filsafat, lulus tahun 2000. Magister Administrasi Publiknya di UGM tahun 2008 dan melanjutkan S3 Studi Kebijakan Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. Dan berikutnya pengalaman organisasi cukup banyak sekali. Walaupun usianya masih cukup muda, tapi pengalaman organisasinya cukup matang. Pernah menjadi Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah UIN Sunan Kalijaga tahun 2002-2003,
Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah 2004-2005, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik menjadi Wakil Ketua, dan seterusnya bisa Bapak dan Ibu bersani di layar. Dan yang terakhir menjadi Ketua Majelis Pendidikan Kader dan Sumber Daya Insani MPKSDI PP Muhammadiyah tahun 2022 hingga nanti pada 1 periode. Baiklah, untuk menyingkat waktu, kita kasih apresiasi tepuk tangan kepada beliau Bapak Bahtiar Dwi Kurniawan yang akan menyampaikan materi kepada kita. Nanti waktu kita bagi menjadi yang pertama, yang awal pemaparan materi, berikutnya nanti sesi pendalaman materi yaitu tanya jawab. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo, beserta para ketua dan anggota Pleno Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo, para sesepuh yang hadir di pendopo ini, Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Wonosobo, dan adik-adikku di organisasi otonom Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo beserta hadirin semuanya. Pertama, kami senang sekali bisa diundang ke pengajian yang jamaahnya banyak ini. Saya tidak menduga kalau sangat serius seperti ini. Nanti ini menunjukkan berkemajuannya Muhammadiyah Wonosobo. Saya tadi masuk Wonosobo, lihat gerbang sampai kanan, apa usaha rumah sakitnya besar dan bagus. Wah, ini memang bisa menjadi suatu kabupaten unggulan di Provinsi Jawa Timur. Dilihat dari rumah sakitnya. Saya baru satu jalan, belum belok dan masuk ya. Pasti akan mendapatkan ketercengangan. Saya berharap begitu. Saya diminta untuk memaparkan apa yang sudah dirumuskan dan diputuskan oleh Muhammadiyah di dalam Muktamar ke-48 di Surakarta tahun 2002 lalu terkait dengan Islam berkemajuan yang dibungkus dalam tema Risalah Islam berkemajuan. Kalau kita membaca sejarah Muhammadiyah, kita bisa peras bahwa substansi dari apa yang dicita-citakan Muhammadiyah, apa yang diupayakan oleh Muhammadiyah, itu untuk menjadikan Islam, menjadikan umat Islam, bahkan tidak hanya umat Islam, keluar dari batas-batas sekat, yaitu itu menjadikan seluruhnya penduduk bumi yang ada di Indonesia, bahkan di kolong langit ini, menjadi umat yang maju, umat yang modern, umat yang mempunyai kemajuan, baik kemajuan peradaban, kemajuan akal pikiran, kemajuan akal budi, dan kemajuan lain. Saya ingin fokus kepada apa yang dibahas Muhammadiyah terkait dengan istilah Islam berkemajuan. Kalau kita belajar
literasinya kurang bagus, agak terbelakang karena nggak pada sekolah, akses pendidikannya terbatas. Penjajah Belanda kala itu membatasi orang yang belum sekolah adalah orang-orang kelas 1, kelas 2, priai, dan orang-orang tertentu yang hanya bisa sekolah. Mayoritas masyarakat pribumi tidak bisa sekolah. Jadi akal pikirannya, literasinya, pendidikannya sangat memprihatinkan. Ya. Oleh karena itu yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah melakukan pencerdasan, pencerahan masyarakat itu dengan pendidikan, institusi pendidikan diberikan oleh Muhammadiyah. Ini untuk menopang akal budi, untuk menopang literasi, untuk menopang kecerdasan masyarakat. Sehingga kalau masyarakat itu terdidik, pintar, maka masyarakat akan tercerahkan. Ini yang kedua, apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah untuk memajukan masyarakat, untuk kemajuan masyarakat. Kita tahu betapa berat, betapa susah dan menderitanya ketika dijajah. Maka secara keekonomian, kesejahteraannya adalah di bawah rata-rata, bahkan menderita. Oleh karena itu Muhammadiyah di awal-awal berdirinya, salah satu majelis atau bagian yang dibentuk oleh Muhammadiyah di awal Muhammadiyah berdiri adalah Majelis Penolong Kesengsaraan OMOM atau Majelis Kesengsaraan Umum. Majelis ini dibentuk untuk ketika kajian surat Al-Maun Yai Dahlan yang sampai berbulan-bulan, masa santrinya, anak didiknya sampai protes, Yai, kenapa ngajinya nggak bergeser dari Al-Maun? Kami sudah tahu, kami sudah hafal, kami sudah paham, apalagi? Kenapa sering diulang-ulang? Pertanyaannya, Islam itu tidak hanya untuk dipahami, tapi Islam itu agama yang untuk diamalkan. Apa makna surat Al-Maun yang bisa kalian petik? Gitu. Nah, jadi bingung semua. Tapi muaranya tidak hanya paham, tapi muaranya adalah berbuat, mengamalkan. Nah, Islam adalah agama amal, bukan agama kata-kata atau agama retorika. Maka setelah saat itu Yai Dahlan membuat santri-santrinya untuk menggerakkan, ayo kamu berbuat, ayo kamu beramal, do something, beri penolong kepada orang-orang yang membutuhkan seperti apa yang termaktub dalam surat Al-Maun. Wah, dikumpulkanlah gelandangan-gelandangan, dikumpulkanlah fakir miskin di sepanjang jalan Malioboro, alun-alun utama itu, diberi makan sama Muhammadiyah ketika itu. Muhammadiyah membangun rumah miskin. Kalau bapak-bapak pernah ke Jogja, Muhammadiyah itu ada rumah miskin. Itu yang menampung gelandangan-gelandangan, menampung fakir miskin yang mempunyai kesulitan pangan ketika itu. Muhammadiyah membangun lagi rumah yatim sebagai wujud penolong kesengsaraan umum itu. Membangun rumah yatim. Membangun BLK, Balai Latihan Kerja, ketika banyak orang yang berkunjung ke Yogyakarta, ke Kota Raja, dari masyarakat di luar Yogyakarta, dari Wonogiri, ya, dari Pacitan yang merantau ke Jogja, ke kota, belum punya pekerjaan yang jelas, sama Muhammadiyah di training, dilatih, punya keterampilan seperti menjahit, sol sepatu, reparasi, tukang dan lain sebagainya. Itu implementasi untuk menolong kesengsaraan umum, untuk memajukan kesejahteraan umum itu. Itu yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Jadi majelis PKO ketika awal didirikan oleh Muhammadiyah itu
Ya benar-benar untuk memberikan penolong kesengsaraan umum. Masyarakat yang ketika dulu berobat sulit, nggak mampu, nggak bisa akses ke rumah sakit yang dibuat oleh penjajah Belanda ketika itu, Muhammadiyah buat rumah sakit. Ditambah lagi masyarakat kalau sakit tidak berobat ke rumah sakit, tidak mengandalkan pengobatan yang rasional, perginya ke dukun, ya, ahli nujum dan ahli abrakadabra yang lain sebagainya itu. Maka sebenarnya layanan rumah sakit Muhammadiyah itu adalah bagaimana mengikis, bagaimana menyingkirkan praktek-praktek perdukunan dalam konteks pengobatan, menyehatkan masyarakat itu dengan cara yang lebih ilmiah, cara yang lebih masuk akal, cara yang lebih modern, yaitu ke dokter dan ke rumah sakit. Mendirikan rumah sakit yang dengan rumah sakit itu Muhammadiyah bisa merengkuh umat, merengkuh masyarakat supaya masyarakat itu bisa sehat. Secara akidah dia tidak lagi berobat kepada ke tempat-tempat yang tidak perlu, berobat kepada orang-orang yang dianggap sakti, wong pinter, dukun dan lain sebagainya itu. Jadi ada misi agama di samping misi sosial apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah dengan mendirikan rumah sakit. Nah, mendirikan sekolah juga sama. Penolong kesengsaraan umum. Kalau Bapak baca sejarah Muhammadiyah awal bagaimana rumah sakit PKU Muhammadiyah itu. Di dalam pembukuan tahun pertama kedua itu bangkrut, Pak. Tekor. Karena apa? Muhammadiyah tidak memungut biaya dari layanan kesehatan yang diberikan oleh Muhammadiyah. Dari mana Muhammadiyah mendapatkan obat-obatan, menggaji dokter, perawat dan sebagainya? Dari sumbangan para donatur, para dermawannya Muhammadiyah, bahkan orang di luar Muhammadiyah juga membantu. Saking senangnya dengan Muhammadiyah, dan Muhammadiyah ketika itu memperhatikan orang susah, memperhatikan orang marginal, memperhatikan orang yang sulit itu, sampai dijuluki apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu mengembangkan etika welas asih. Agama yang dikembangkan oleh Muhammadiyah agama welas asih ketika itu. Nah, apalagi misalkan PKO terbentuk untuk merespon bencana kebakaran di Yogyakarta, merespon bencana meletusnya Gunung Kelut di Kediri, Jawa Timur. Nah, ketika itu Muhammadiyah memberikan pertolongan. Kalau sekarang adalah memberikan emergency respon kepada masyarakat yang terdampak bencana. Jadi kalau kita melihat pertama awal PKO itu, sekarang itu PKO pecah menjadi 4 majelis. Pertama adalah majelis MPKU, O-nya jadi U, yang melayani, mengurusi urusan kesehatan. Yang kedua pecah menjadi MDMC, Muhammadiyah Disaster Management Center, sekarang menjadi LRB, Lembaga Resiliensi Bencana. Kenapa? Dulu PKO menolong korban bencana, sekarang Muhammadiyah mempunyai badan yang menolong bencana namanya LRB atau MDMC itu. Dulu diurusi PKO. Muhammadiyah melatih para buruh-buruh migran yang pergi ke Yogyakarta, memberikan keterampilan. Sekarang diterjemahkan menjadi majelis pemberdayaan masyarakat. Ngurusi yatim piatu dan sebagainya, orang jompo. Muhammadiyah mempunyai majelis pelayan sosial. Jadi dulu yang dilakukan oleh Muhammadiyah dengan PKO-nya itu, sekarang karena terspesialisasi dengan rupa supaya bisa fokus diurusi menjadi 4 majelis. Jadi dulu aksi humanitarian,
ya, itu sudah dilakukan oleh Muhammadiyah. Pemerintah baru punya Badan Penanggulangan Bencana, BNPB itu. Muhammadiyah sudah dulu sebelum Republik ini berdiri, Muhammadiyah sudah melakukan aksi-aksi penanggulangan bencana dengan Majelis PKO atau Penolong Kesengsaraan Umum itu. Jadi itu yang dilakukan oleh Muhammadiyah di awal, Pak. Slide ketiga saya jelasin tadi, Pak Sulis, Pak Moderator menyampaikan tujuan berdirinya Muhammadiyah. Saya ingin garis bawahi dalam slide nomor 3 ini. Sesuai enggak ya? Oke. Tujuan Muhammadiyah pertama ya, ini saya kutip yang di awal saja. Ini lebih jelas dan bisa memberikan gambaran kenapa Muhammadiyah berdiri. Pertama adalah menyebarkan agama tadi, menyebarkan agama Islam. Menyebarkan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad ya, kepada penduduk Bumiputra di dalam residensi Yogyakarta. Itu pertama. Ada kata kunci menarik ya, menyebarkan. Dan yang kedua adalah tujuan Muhammadiyah itu selain menyebarkan adalah memajukan hal agama Islam kepada anggota-anggotanya. Dari redaksi yang panjang itu saya peras. Tujuan Muhammadiyah itu 2. Pertama adalah dakwah, yang kedua adalah tajdid. Ya. Jadi dengan istilah lain, penyebaran agama itu saya peras menjadi istilahnya dengan istilah dakwah. Berdakwah untuk menyebarluaskan agama Islam. Dalam rangka apa? Pertama, dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman agama Islam. Jadi dakwah Muhammadiyah itu tidak bisa dipungkiri dari misi dakwah kita sebagai orang Islam, bahwa kita sebagai umat dakwah, kita sebagai subjek dakwah, kita itu punya kewajiban untuk berdakwah, menyebarkan agama Islam dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman agama Islam. Mulai dari apa? Mulai dari akidahnya. Akidahnya harus lurus, tegak lurus pada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya harus benar. Syariahnya harus benar berdasarkan ajaran syariat yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akidahnya lurus, syariahnya benar, muamalahnya harus solih fi kulli zaman wa makan, adaptif, disesuaikan dengan kemajuan kebudayaan dan kemajuan masyarakat. Begitu. Jadi bagaimana kita sebagai orang yang berhimpun di Muhammadiyah dalam rangka untuk menyebarluaskan Islam itu mengemban misi dakwah. Mungkin dulu Muhammadiyah di Wonosobo tidak sebanyak ini. Mungkin berapa dulu aktor-aktor penggerak dakwah Muhammadiyah di Wonosobo. Tapi dengan tekun, gigih, sabar, akhirnya Muhammadiyah bisa bertambah, pengurusnya bertambah, anggotanya bertambah, simpatisannya bertambah, amal usahanya bertambah, yang menunjukkan bahwa kita menyebarkan Islam ini mendapatkan dukungan, mendapatkan pengikut di Wonosobo. Jadi ini ada unsur keterterimaan daripada dakwah Islam ala Muhammadiyah ini. Yang kedua, untuk meningkatkan pengamalan. Berdakwah tidak hanya untuk orang paham tentang Islam saja. Akidahnya tahu. Tauhidnya benar. Mengerti tentang syariah, ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Tapi juga bagaimana diamalkan. Sholatnya bagaimana diamalkan.
supaya sholatnya tidak fawailul lil musallin. Sholatnya itu tidak celaka. Supaya nggak celaka, supaya bagaimana? Harus ada aksi, harus ada perbuatan, harus ada amal. Sebagai bukti kalau sholatnya itu benar, sholatnya itu khusyuk, sholatnya itu sesuai dengan syariat. Karena apa? Hablum minallah harus diiringi dengan hablum nanas. Nggak boleh soleh saja pada Allah. Nggak boleh soleh saja. Ritual pada Allahnya itu bagus, tapi dengan sosial asosial itu tidak dikehendaki oleh Allah. Jadi harus balance hablum minallah dan hablum minanas. Jadi pengamalannya harus, ya, kader Muhammadiyah, warga Muhammadiyah, jamaah Muhammadiyah mengerti agama dan mengamalkan agama secara sungguh-sungguh. Itu yang dakwah. Yang kedua yang tajdid. Yang tajdid itu memajukan tadi. Ini ranah heavy-nya muamalah. Pembaruan, tajdid itu pembaruan. Apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu dalam rangka untuk memajukan masyarakat, memajukan umat, memajukan bangsa. Dalam rangka mengambil spirit Islam rahmatan lil alamin. Ini buktinya apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Layanan sosial, layanan ekonomi, layanan keagamaan yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu tidak membedakan latar belakang sosial, latar belakang kultural, latar belakang profesional dan lain sebagainya. Saya yakin Bapak Ibu Muhammadiyah Wonosobo yang punya rumah sakit yang besar itu pelayanannya untuk umum, tidak hanya untuk warga Muhammadiyah. Iya atau benar Pak? Umum kan? Kan nggak ditanya. Orang yang mau berobat, orang yang mendapatkan akses layanan pendidikan di PKU Muhammadiyah Wonosobo itu nggak akan pernah ditanya. Kamu agamanya apa? Islam atau bukan Islam? Jawabannya Islam. Nggak ditanya lagi, kamu NU atau Muhammadiyah atau Ahmadiyah atau Syiah. Kan nggak tahu Bapak. Kamu Jawa, Sunda, Bugis, Makassar, Batak atau Dayak. Kan enggak ya Pak ya? Enggak. Rahmatan lil alamin. Semua dilayani tanpa memandang latar belakang macam-macam itu. Ini memajukan ini spiritnya adalah rahmatan lil alamin. Termasuk sekolah-sekolah Muhammadiyah nggak pernah ditanya. Semua dipinterkan, semua disehatkan, semua mendapatkan layanan terbaik yang Muhammadiyah lakukan. Inilah pembaruan Muhammadiyah. Kalau Bapak belajar sejarah amal sosial Islam di Indonesia itu, kalau nggak bisa dikatakan seluruhnya, mayoritas itu adalah warisan amal sosial yang dipelopori oleh Muhammadiyah. Bapak-bapak boleh cari apa itu amal sosial yang sekarang itu dipraktekkan oleh masyarakat yang menjadi konsumsi publik dan tidak lagi hanya dihidupkan, disemarakan oleh Muhammadiyah. Misalkan arah kiblat. Dulu ketika arah kiblat itu dipelopori oleh Muhammadiyah supaya dibenarkan untuk menghadap ke kiblat, ke Ka'bah, yang dulu orang Indonesia sholatnya menghadap ke barat, karena Muhammadiyah menggunakan ilmu sudah pendekatan modern, ada ilmu astronomi, maka posisi menghadap orang sholat orang Indonesia itu kurang tepat, karena kalau ke barat itu lurus bisa nabraknya ke Madagaskar Pak. Lah kan diencengkan dikit, akhirnya kemana? Ke Ka'bah. Tapi mencengnya jangan terlalu menceng banget,
Nanti kalau menceng banget, nanti ke London, ke Manchester, ke markasnya klub sepak bola Manchester United yaitu Old Trafford. Jadi ukuran-ukuran seperti itu. Sekarang Bapak, masyarakat sholat ya, sekarang sudah mayoritas kiblat. Kita tahu sekarang shopnya miring-miring itu, ya Pak ya. Shop miring-miring itu karena apa? Itu yang ngajari Muhammadiyah. Supaya miring itu apa? Miring ke arah kiblat. Sekarang lebih modern lagi, tidak softnya yang diiringkan, masjidnya sudah dikiblatkan sekalian. Jadi ketika sholat itu menghadap masuk masjid, masjidnya sudah kiblat. Jadi softnya sudah nggak perlu diiringkan lagi. Kalau miring itu mah bablas ke utara nanti. Begitu. Sekarang banyak masjid yang sudah dibangun dengan langsung arah kiblat, tidak menyesuaikan arah jalannya, sudah dikiblatkan. Termasuk masjid kampus saya di UMY itu sudah nggak perlu lagi sopnya dimiring-miringkan, langsung dibangun sejak awal, langsung kiblat. Nah, ini kan amal sosialnya Muhammadiyah. Istilah sosial yang sekarang menjadi kebenaran yang dikonsumsi dan dipakai oleh semua. Apa? Tabligh akbar, pengajian umum. Dulu sebelum Muhammadiyah menggencarkan dakwahnya, namanya ingin mendapatkan ilmu, ingin belajar, itu kayak gayung menghampiri tungku, menghampiri tempat air. Kalau pengen punya ilmu ya harus berguru pada sumber air. Kalau saya pengen pintar harus mendatangi guru, mendatangi ustadz, mendatangi kiai, mendatangi ulama. Itu merguru. Lah oleh Muhammadiyah dulu, kalau yang datang itu satu-satu seperti ini repot. Belum tentu punya kesadaran ingin punya ilmu, pengen tahu, pengen paham. Akhirnya dai-dai Muhammadiyah itu keliling mencari murid untuk didakwai, tabligh keliling, maka ada namanya dai keliling itu. Nah, setelah lebih baik dari satu-satu dikumpulkan, diajari. Nah, tablighnya akhirnya sekarang tabligh bersama itu sekarang ada istilah tabligh akbar. Itu karena terobosan Muhammadiyah itu. Sekarang tabligh akbar itu sudah nggak dilabel lagi tabligh akbar. Tabligh akbar itu Muhammadiyah sudah enggak. Karena sudah dipakai secara umum. Zakat, pengeluaran zakat. Dulu orang zakat itu ke ulama langsung, ke kiai langsung, setor langsung. Oleh Muhammadiyah dipelopori dengan bentuk kepengurusan amil itu, Pak. Loh, sekarang sudah menjamur lembaga-lembaga amil yang mengelola zakat. Termasuk Muhammadiyah lembaga zakatnya menjadi lembaga zakat selalu yang terbaik di Indonesia itu. Lazismu, tepuk tangan buat lazismu dulu, Pak. Haji, coba. Dulu Muhammadiyah mempelopori perjalanan haji dengan inisiasi menghimpun dalam kapal, menyewa kapal untuk berangkat ke Tanah Suci. Sampai Muhammadiyah punya PDHI, persaudaraan, D-nya jamaah hanya haji Indonesia. Kantor-kantor PDHI. Sekarang ada biro travel, biro umroh. Itu pelopornya adalah Muhammadiyah. Oh, seperti ini, Pak. Jadi hampir termasuk sekolah terpadu. Muhammadiyah, sekolah yang didirikan awal Muhammadiyah itu sejatinya esensinya sudah terpadu, Pak. Karena apa? Oleh Kiai Dahlan itu mendirikan sekolah, santri-santrinya, murid-muridnya tidak hanya diajari ilmu-ilmu umum, tapi juga diajari ilmu-ilmu agama. Tidak hanya tahu fisika, astronomi, matematika, tapi juga tahu akidah, fikih, tafsir, bahasa Arab dan lain sebagainya. Maka sekolah Muhammadiyah itu sejak awal sudah terpadu. Konsep holistik integrasi
pendidikannya Muhammadiyah itu. Jadi kalau sekolah Muhammadiyah tidak perlu lagi diembel-embeli sekolah dasar Muhammadiyah Islam terpadu. SDM IT. Lah itu berarti nggak paham. Dulu sekolah Muhammadiyah sejatinya adalah sudah terpadu. Nah sekarang muncul dilabeli ya sekolah SD IT, SMP IT, SMA IT. Jadi sekolah Muhammadiyah sejak awal sudah terpadu Bapak-bapak Ibu-ibu. Jadi nggak perlu lagi ditambahi IT. Nah gitu. Ya karena sudah menanamkan kurikulumnya sudah diselaraskan dengan kurikulum pengembangan Islam dan ilmu pengetahuan seperti itu. Nah, saya menuju Islam berkemajuan. Slide nomor 6, Pak. Jadi dari cerita yang saya sampaikan tadi, sejatinya arkeologisnya, rohnya Muhammadiyah itu adalah di awal-awal itu adalah maju, memajukan atau berkemajuan. Itu kita lacak dari tujuan Muhammadiyah tadi, yaitu memajukan hal agama kepada anggota-anggotanya. Menjadi Islam yang maju, Islam yang berkemajuan. Ini dari sisi istilahnya, dari sisi terma. Jadi Bapak Ibu bisa lacak di rumusan tujuan Muhammadiyah di awal yang saya tampilkan di layar itu. Sejak tahun 1917 itu memajukan. Bapak-bapak kalau rujuk naskah-naskah lama Muhammadiyah itu akan banyak dijumpai kata memajukan. Berkemajuan. Dadi wong Islam sing berkemajuan. Nah, coba. Kata itu selalu didengung-dengungkan. Bahkan diidam-idamkan oleh pendiri Muhammadiyah sejak awal. Pemimpin-pemimpin Muhammadiyah selanjutnya juga mendengungkan, mengkampanyekan, menggarisbawahi berkemajuan itu. Bahkan dalam perjalanannya ya, kepengurusan Muhammadiyah selanjutnya itu selalu menegaskan bahwa masyarakat yang ingin dibentuk oleh Muhammadiyah itu adalah masyarakat yang berkemajuan. Slide nomor 9. Slide nomor 9 bisa saya tegaskan lagi, terma Islam berkemajuan itu mendapatkan garis bawah itu dalam Muktamar tahun 2010 ya. Di dalam pernyataan pikiran Muhammadiyah tahun 2010 Muktamar ke-46 alias Muktamar 1 abad di Yogyakarta itu dirumuskanlah pandangan Islam yang berkemajuan khusus pada bab bagian tentang pandangan keagamaan ya. Jadi Muhammadiyah memandang bahwa Islam merupakan agama yang mengandung nilai-nilai ajaran tentang kemajuan untuk mewujudkan peradaban umat manusia yang utama. Kemajuan dalam pandangan Islam bersifat multi aspek, baik dalam kehidupan keagamaan maupun dalam seluruh dimensi kehidupan, yang melahirkan peradaban utama sebagai bentuk peradaban alternatif yang unggul secara lahiriah dan rohaniah. Islam yang berkemajuan, nah, tahun 2010 sudah dijelaskan, Islam yang berkemajuan menghadirkan Islam dan dakwah Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kehadiran Muhammadiyah itu adalah rahmat untuk seluruh alam, kebaikan untuk seluruh alam, kemajuan untuk semuanya. Muhammadiyah for all, Muhammadiyah lil alamin,
Tidak hanya Muhammadiyah lil Muhammadin, tapi Muhammadiyah untuk semuanya. Ini spirit universalitas daripada pandangan keislaman Muhammadiyah itu begitu kuat. Yang meletakkan aspek aktualisasi Islam itu tidak hanya membawa kemajuan pada Muhammadiyah atau Islam sendiri, yaitu membawa kemajuan untuk semuanya. Nah, slide nomor 10 ya, karakteristik Islam berkemajuan. Sudah jam 11. Saya tadi katanya 1 jam ya. Pertama, sesuai dengan manhaj tarjih. Jadi tauhidnya harus gak lurus. Tauhidnya harus benar. Tidak boleh berwayuh. Harus kokoh betul. Kalau orang lain tegak lurus sama kebijakan A, B, C, ini tegak lurus terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akidahnya, tauhidnya. Kalau benar-benar percaya pada Allah, ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadahnya pada Allah, maka mohon pertolongannya juga harus pada Allah. Sholatnya pada Allah, tapi giliran ada bencana alam, gunung meletus, buang-buang sesajen ke kawah. Entah wujudnya macam-macam itu. Supaya apa? Supaya jauh dari sengkolo. Wah, biar nggak ada bencana loh. Kan sholat, kan percaya pada Allah, tapi kenapa masih mohon pertolongan pada benda-benda mati? Ke pohon besar, batu besar, perempatan, jojrokan. Kalau lewat harus ngebel dulu, tin, mbah, nyun sewu mbah. Ayo apa iki? Berarti ada yang there is something wrong di akidahnya. Ya, ada yang salah di akidahnya. Berarti kalau ada wong Muhammadiyah yang masih seperti itu, tauhidnya, akidahnya belum mencerminkan berkemajuan. Masih percaya dan mohon pertolongan kepada zat yang selain Allah. Jadi orang Muhammadiyah jangan, harus tegak lurus pada Allah. Kalau menyembahnya Allah, beribadah pada Allah, mohon pertolongannya pada Allah, jangan pada yang lain. Tin. Wah, jadi kalau nggak ngebel akan celaka katanya. Nabrak kucing. Walau kucing kalau nggak dirumat nanti bisa celaka. Wah, ada keyakinan seperti itu. Saya pernah mempraktekkan Pak, nabrak kucing berkali-kali. Pertama saya boncengin bapak saya karena mungkin dulu masih muda saya, naik motornya kenceng, ngawet. Wah, ada kucing, wah berabad. Akhirnya ketabrak motor saya kenceng 80-100 km per jam, terus langsung gitu. Tak tengok, mati. Ya udah, saya gas lagi, yes, gitu aja. Bapak saya tambah semakin ngawet, le, gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, aman-aman aja. Set. Nggak apa-apa itu, saya habis itu juga nggak mengalami was-was takut atau celaka atau apa. Udah gas aja saya. Yang kedua, saya sampai 3 kali Pak nabrak kucing itu. Yang pertama, yang kedua nabrak kucing. Itu mau saya hindari, kucingnya malah bilang, oh tak tabrak sekalian Pak. Beles gitu. Sampai itu juga nggak ada apa-apa. Sampai sudah puluhan tahun Pak. Saya yakin, kan dulu saya di pondok diajari nggak boleh percaya dan macam-macam kepada zat yang di luar Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang bisa memberikan kecelakaan selain Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya tanaman betul itu. Orang mati saya Pak. Sampai sekarang saya juga nggak celaka. Alhamdulillah. Kalau saya celaka, kalau ada apa-apa pun, saya percaya tidak karena kucing.
Bapak saya itu di rumah ya wang gitu. Mas rawo Pak. Mau coyo kucing ya. Piye kucing ndelok nasar nang dalan barang. Nah, gitu. Saya ke Kalimantan. Ada pamali juga. Kalau nabrak asu, anjing, babi itu juga bisa kena masalah. Saya tengah hutan karena takut sepi udah sore, naik mobil nabrak hewan itu Pak. Wah sopir saya orang saya udah gemetar. Apa Mas? Wah nanti gimana Pak? Kamu gas saja, jangan toleh-toleh, gas terus. Digas terus. Itu sudah tahun 2016. Sampai sekarang alhamdulillah ya nggak ada celaka-celaka itu Pak. Jadi tergantung keyakinan akidah kita. Nek yakin tegak lurus, ya orang apa kok. Tapi nek minggring-minggring, was-was, ayo tenanan Pak. Ayo pokoknya sama Gusti Allah jangan minggring-minggring. Ya, nggih Pak nggih? Jamaah Muhammadiyah Wonosobo. Tauhidnya. Nah, Islam berkemajuan, tauhidnya harus tegak lurus pada Allah Subhanahu wa taala. Akidahnya harus benar. Jangan minggring-minggring, jangan beliar-beliur. Nah, ini perlu ditanamkan dengan intensif pengajian-pengajian kepada jamaah. Mau apa-apa percaya pada hitungan-hitungan. Mau menikahkan anaknya hitungan-hitungan. Enggak boleh percaya sama wage, kliwon, paing, pong. Kowe lahirnya apa? Selasa wage, kamu apa? Rebo paing. Wah enggak cocok katanya. Lah kenapa enggak cocok? Nanti bisa geheng katanya. Walah. Saya enggak tahu. Masih ada yang hitung-hitungan seperti itu, Pak? Masih ada. Teman saya waktu mau nikah saya sengaja. Orang Jawa katanya orang nikah di bulan Suro itu wah drawasi malati katanya. Teman saya tuh nikah saya bilang, kamu ijab kabul akad nikah bulan Muharram saja, sasi Suro, tanggal sisi Suro, Pak bilang itu. Dia nikah Pak, nikah bener. Sampai sekarang anaknya malah 4, damai-damai saja, bahagia nggak ada apa-apa. Sudah 17 tahun. Wah coba, sasi Suro yang lain pada yang ceketem, dia malah menikah seneng-seneng Pak. Gak apa-apa Pak. Jadi saya amalkan itu apa yang saya dapat di pondok Muhammadiyah itu kepada itu. Ora apa-apa Pak. Jadi jangan minggring-minggring, jangan meliar-liar. Bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Arruju ila Quran was Sunnah. Apa-apa yang kita lakukan harus bersumber pada Al-Quran dan bersumber kepada Sunnah. Khususnya terutama pada soal ibadah Pak. Soal akidah, ibadah. Supaya nggak tercampur dengan budaya. Ibu saya, keluarga saya orang Jawa. Kadang masih mengamalkan model-model tirakat itu Pak. Tirakat itu di daerah saya itu. Poso itu kan Senin, Kemis gitu toh Pak. Poso Daud, poso Yaumul Bid, Muharram, Dzulhijjah itu toh Pak. Puasa-puasa kan begitu ya Pak ya. Ada Pak di daerah saya itu puasa itu. Puasa ngerowot, poso mutih, poso apa itu nabi itu. Poso bisu, macam-macam. Iki apa iki merihatin ke kowe le, merihatin kok kayak gini. Ini enggak sesuai dengan syariat Islam, Bu. Jangan dipraktekkan lagi. Tak bilang gitu. Jadi poso rawat, poso ngebleng barang ada, Pak. Ada Pak poso ngebleng sini, Pak. Wah, itu poso apa itu, Pak? Ngebleng itu, Pak. Puasa enggak minum, enggak makan, enggak tidur. Walah iki. Itu enggak sesuai dengan arruju ila Quran was Sunnah ini, Pak. Ya. Karena Nabi nggak pernah ngajari poso ngebleng seperti itu. Poso ngerowot, apa itu poso ngerowot itu Pak? Poso putih, maamnya putih-putih atau gimana? Macam-macam. Asin apa-apa itu ya Pak ya. Saya tidak menganjurkan.
Maksud saya untuk begitu-begitu. Karena apa? Enggak rujuk ila Quran wa sunnah. Tidak mereverse tuh Quran wa sunnah. Itu enggak tahu itu produk mana itu. Tapi kalau kita pengen beribadahnya dapat pahala, dapat ridha Allah, ya harus rujuk Quran wa sunnah gitu loh. Apalagi dalam hal ibadah harus ada jelas sumbernya. Yang ketiga, wong Muhammadiyah sing Islam berkemajuan itu selain berdasarkan tauhid, rujuk ila Quran wa sunnah, yang ketiga itu adalah mengembangkan, menghidupkan ijtihad tajdid, pembaruan. Termasuk pembaruan amal sosial Islam itu. Untuk apa? Untuk kemajuan masyarakat, kemajuan umat, kemajuan bangsa. Perguruan tinggi Muhammadiyah itu salah satu produk ijtihad Muhammadiyah yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya nggak bisa membayangin Pak, Indonesia ini kalau nggak ada Muhammadiyah yang mempunyai perguruan tinggi jumlahnya lebih banyak daripada yang dimiliki pemerintah. Masyarakat Indonesia itu yang nggak terima di sekolah-sekolah pemerintah itu sekolah di mana? Muhammadiyah itu punya perguruan tinggi jumlah 171 atau 76 perguruan tinggi. 176 perguruan tinggi Pak Muhammadiyah Aisyah. Lebih banyak daripada milik pemerintah. Pemerintah cuma 114 atau berapa. Di Jogja kan cuma ada UGM, UNY, ya tak? UIN, UPN. Habis itu hanya di Solo lagi, hanya di Semarang, hanya di Purwokerto. Lah Muhammadiyah di Purworejo ada, ya toh? Di Purwokerto ada, di Tegal ada, di Pekalongan ada, di Semarang ada, di Kudus ada, Wonosobo ada perguruan tinggi. Coba ini apa enggak hebatnya Muhammadiyah? Yuk tepuk tangan buat Muhammadiyah dulu ini. Kalau nggak ada Muhammadiyah Pak, sekolah di mana? Kan nggak mungkin semua masuk UGM Pak, terbatas. Sekolah Muhammadiyah, jadi pinter karena Muhammadiyah, ya punya pekerjaan karena Muhammadiyah, lebih sejahtera karena Muhammadiyah. Kalau nggak sekolah di Muhammadiyah, nyambut gawe opo? Coba, saya pikir-pikir ini, iya ya. Kalau nggak ada Muhammadiyah itu masyarakat sekolah di mana? Kalau nggak ada SMA Muhammadiyah Wonosobo yang besar yang bagus itu, sekolah di mana yang nggak sekolah-sekolah itu, yang sekolah di negeri itu? Sekolah di SMA Muhammadiyah Wonosobo kan? SMK juga magrong-magrong. Coba. Kalau nggak sekolah di warga Indonesia itu sekolah di mana coba? Bu memang hutang budi besar itu pemerintah kepada Muhammadiyah. Tapi kalau dak sia orang Muhammadiyah ditenono bakal nemu yopo ya toh. Nah ini kalau ini baiknya pemerintah juga memfasilitasi ruangannya untuk pengajian Ramadan Muhammadiyah. Kalau dipinjem nganti ra entuk ditenono bakal nemoni yopo ya Pak. Besok sholat Idul Adha, Idul Fitri diizinin nggak Pak? Wah, berarti Muhammadiyah itu diterima. Muhammadiyah itu membawa keberkahan, tidak ancaman, begitu. Yang keempat, ibu-ibu, paham keagamaannya itu adalah moderat, tengahan, tidak radikal, ya, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Yang liberal dan lain sebagainya itu. Kita itu berada di tengah. Ummatan wasatan. Tengah dalam apa? Pikirannya, ucapannya, perbuatannya. Jangan ucapannya moderat. Saya enggak keras, saya enggak kaku, tapi perbuatannya kaku. Itu namanya antara ucapan dan perbuatan bercerai, berpisah, tidak seiya
Cirinya moderat itu mau mendengarkan, mau dialog, mau win-win solution. Ora pokoke. Nah, kalau ada orang kok sudah punya prinsip kalau ada apa pokoke, nah itu berarti wis ora moderat meneh iki. Pokoke ngene, ora iso, pokoke ya pokoke. Nah, jangan sampai orang Muhammadiyah kok punya prinsip pokoke mau. Patok bangkong ora iso diuwek-uwek, ora iso diubah-ubah. Nah, ini kurang pas ya. Islamnya adalah Islam tengahan, Islam moderat. Saya bisa lama loh Pak ini. Nggak ngantuk toh Pak? Alhamdulillah kalau nggak ngantuk. Saya jauh-jauh dari Jogja ngantuk-ngantuk ke sini. Jamaahnya kalau saya ngomong ngantuk ya wis nasib ya. Nrimo ing pandum NIP. Wasatiyah Islam. Islamnya adalah tengahan. Islamnya toleran, Islamnya moderat. Ora suka kekerasan. Nggak seneng kekerasan. Apalagi bom-boman, bunuh-bunuhan. Nah, itu tidak dikembangkan oleh Muhammadiyah. Yang terakhir yang sering saya ceritakan tadi adalah rahmatan lil alamin. Manhaj, kerangkanya, batasannya, arsitekturnya. Islam berkemajuan. Ada yang bilang bahasa Inggrisnya itu Islam with progress, bahasa Arabnya itu al-Islam al-taqaddumi. Jadi Islam berkemajuan. Jadi sumber ajarannya tadi Al-Quran was Sunnah ya, rujuk ila Quran was Sunnah sebagai organisasi modern. Ciri modernisme Islam, reformisme Islam itu adalah ar-rujuk ila Quran wa Sunnah. Dimensinya luas ya, mulai dari akidahnya, ibadahnya, akhlak, muamalah duniawiyah, akhlaknya harus ihsan berkemajuan, muamalahnya apalagi harus mencerminkan kemajuan dan kemaslahatan Islam. Slide nomor 11 itu saya jelaskan yang menjadi ciri pembeda dengan gerakan Islam yang lain. Islam berkemajuan itu menggunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan bayani, burhani, dan irfani. Pendekatan irfani di dalam berijtihad, di dalam melakukan pembaruan, di dalam melakukan tajdid. Itu harus menggunakan 3 pendekatan ini. Bayani, burhani, dan irfani. Nanti tanya Pak Oman Fatur Rahman dari Majelis Tarjih secara lebih operasional. Yang keempat adalah ijtihadnya berkelanjutan. Ya, amalnya institusional supaya tetap bisa beramal saleh. Ya. Sekolah yang didirikan oleh sesepuh-sesepuh kita, senior-senior kita Muhammadiyah, pendahulu kita Muhammadiyah, menjadi lembaga, menjadi institusi, insya Allah akan menjadi amal solih, amal jariah daripada bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, senior-senior kita yang akan tetap berkelanjutan. Di dalam memilih fikih atau mazhab, Muhammadiyah tidak saklek dengan mazhab tertentu. Muhammadiyah mengembangkan ijtihad, tajdid dengan tarjihnya itu di dalam memilah dan memilih sumber-sumber ajaran yang paling otoritatif, paling kuat, itulah yang dipakai oleh Muhammadiyah. Sehingga Muhammadiyah akan lebih bisa terbuka terhadap yang namanya perbedaan. Perbedaan itu adalah sunatullah. Ya. Perbedaan itu adalah sunatullah. Sudah ada sejak dahulu kala dan Allah memberikan eksemplar dalam kehidupan itu adalah berbeda-beda. Insya Allah dengan perbedaan itu akan menjadi indah. Karena pelangi yang indah itu terdiri dari
berbagai warna. Maka kalau kita bisa berharmoni dengan kemajemukan, insya Allah kita akan mendapatkan keindahan itu sendiri. Nasrul minallah wa qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Bahtiar Dwi Kurniawan yang sudah begitu panjang lebar menyampaikan risalah Islam berkemajuan, mulai dari sejarah berdirinya Muhammadiyah, tujuannya Muhammadiyah, termasuk menjelaskan apa-apa saja kaitan yang ada kaitannya dengan Islam berkemajuan. Di antaranya mengembangkan istihad atau pembaharuan, paham keagamaannya itu moderat, tengah-tengah, tidak radikal tapi juga tidak ke kiri-kirian dan sebagainya. Baik, kami yakin Bapak dan Ibu semua tentu ingin lebih mendalami apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Bahtiar. Namun demikian, sebelum kita teruskan dengan sesi pendalaman, karena ini Ramadan dan sebagian ngantuk, kita ice breaking sebentar, kita beri semangat sebentar biar kita lebih bugar kembali. Pada Pak Jati, monggo, yang ahlinya ice breaking, kita diajak nyanyi-nyanyi juga boleh, monggo. Sudah sebentar Pak, biar semangat. Saya serahkan ke ahlinya. Cek. Oke. Terima kasih. Cek. Cek. Terima kasih sekali Pak Sulis yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebentar mohon izin Gus Bah untuk sebentar kita biar relax lagi. Mohon bantuannya Pak Arif dan juga Pak Rauf dari tim instruktur. Kita sedikit bermain Bapak dan Ibu sekalian. Monggo silahkan Bapak dan Ibu berpasangan dua-dua dengan sebelahnya, dan monggo kita sambil berdiri biar semangat, monggo. Monggo sambil berdiri berpasangan dua-dua, silahkan berhadapan-hadapan. Yang belum ada pasangannya bisa Pak Arif bisa ke depan, Pak Rauf. Oke. Oke, silakan berhadapan dua-dua. Kemudian tangannya mengepal di berhadapan-hadapan seperti ini. Kemudian ditumpuk ke temannya, ke yang di depannya. Tidak teman-teman, oke. Oke, ditaruh di atasnya. Kemudian tangan satunya juga seperti itu. Kalau zaman dulu tung-tung balung, gitu, oke. Nah, kemudian kalau nanti ada aba-aba, up itu berarti naik. Yang paling bawah itu pindah paling atas. Oke, pindah paling atas. Kemudian nanti kalau ada aba-aba down, maka yang paling atas pindah ke paling bawah. Oke, bisa dimengerti? Oke, kita coba. Oke, cek sound. Up. Up. Kita coba lagi konsentrasi ini, jangan-jangan bapak-bapak pun mulai up untuk naik saja kira kengelan, atau dua-duanya pengen naik semuanya. Up. Down. Oke, kita lebih cepat lagi. Up. Up. Oke, sudah mulai. Oke, down. Down, up, down. Oke, sekarang kita tambah satu aba-aba lagi. Kalau nanti aba-abanya boom, maka yang paling atas boleh memukul bawahnya sing sekeras-kerasnya, tidak apa-apa, insya tidak sakit. Tetapi yang bawahnya boleh menghindar, ditarik, tidak apa-apa. Oke, sehingga biar memukul tangannya sendiri. Oke, siap. Ini agak cepat. Up. Up, up, down, up,
semuanya. Yuk kita kembalikan lagi ke moderator. Ya, alhamdulillah kita menjadi bugar kembali. Untuk selanjutnya sesi pendalaman, sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama nanti 4 penanya. 4 penanya, nggih. 4 penanya terlebih dahulu. Dari sebelah sana 1, sini 1. Oke. Udah dari sana dulu. Ibu-ibu 1 sana, ibu siapa nanti menangkan diri yang pakai hijab hitam. Terus sebelah sini, oke Bapak. 2. Belakang 1. Iya, yang berdiri di belakang, yang 1 belakang 1. Terus yang keempat, depan dia panggil sekedap nanti. Oke, yang muda ini dulu. Oke, 4 silahkan. Yang pertama, mengenalkan diri, disampaikan namanya, dari mana, utusan mana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. Sofi Pak dari Aisyah. Pertanyaan saya bukan pertanyaan gini Pak. Sepengetahuan saya selama ini kan sikap politik Muhammadiyah itu kan menerapkan strategi non politik. Artinya kita tahu bahwa Muhammadiyah tidak pernah berafiliasi dengan partai politik manapun. Kalau kita kembalikan pada tujuan utama Muhammadiyah itu mewujudkan masyarakat Islam sebenar-benarnya dalam arti semua aspek, bukankah itu termasuk di dalamnya politik itu? Karena semua everything personal is political. Semua hal dalam hidup kita itu terkait dengan politik, apalagi saat ini kondisi politik Indonesia sedang tidak sehat. Artinya dibutuhkan intervensi Muhammadiyah untuk memasukkan nilai-nilai etika politik yang lebih beradab, lebih berkemajuan. Pertanyaan saya adalah, muktamar kemarin apakah ada redefinisi terkait dengan sikap politik Muhammadiyah? Bagaimana aktualisasi Islam berkemajuan dalam konteks Muhammadiyah menurut versi muktamar yang terbaru ini? Demikian Pak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pertanyaannya kayak itu. Dilanjut yang kedua, depan, nggih Bapak, ini. Nama dan utusan mana Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Tantowi Jawari dari PJN Silomerto. Yang pertama yang saya tanyakan pada Bapak, apakah sama Islam yang berkemajuan dengan Islam yang modern? Itu yang pertama. Yang kedua, tentang sedikit lupa. Siapa namanya? Tentang Pak Islam yang dianut oleh Muhammadiyah, Islam yang wasatiyah, itu terjadi penafsiran yang bermacam-macam, yaitu diantaranya ada pemilih yang begini, ora usah melu Muhammadiyah Islam orang benar. Perkataan itu mengacu pada karena Muhammadiyah tidak bermahab, mengambil salah satu dari imam-imam yang 4 itu. Kemudian selanjutnya masih tentang Islam yang wasatiyah itu, di dalam tubuh organisasi kita Muhammadiyah itu timbul penafsiran yang sebenarnya tidak bisa disalahkan. Dengan mengambil sikap Islam yang tengahan itu kita Muhammadiyah dalam bersikap itu sering dikatakan, oh prigege Muhammadiyah kok melempem. Mohon maaf, agak bahasa kasarnya itu
loyo mandul. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Tiga saja nggih. Tiga mawon nggih. dah sementara dua aja. Oh nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya bagian belakang. Tadi silakan yang paling belakang tadi, yang tunjuk jari. Iya. Ya. Silakan mengenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kenalkan warahmatullahi saya Wawan dari SMP Muhammadiyah 1 Wonosobo. Izin bertanya, ini kaitannya dengan konteksnya di pendidikan Bapak. Kaitannya dengan Islam berkemajuan ini kalau di pendidikan, terutama di sekolah kami, kita sudah sering menerapkan beberapa macam pembaharuan dan integrasi juga tentang pendidikan Islam di sekolah kami. Tetapi apakah ada substansi khusus yang harus kita yang harus dijadikan sebagai acuan di pendidikan agar Islam berkemajuan ini bisa benar-benar kita terapkan? Karena saya yang masih muda memaknai berkemajuan ini kan sekedar mengikuti perkembangan zaman atau lebih baik dari sebelumnya, seperti itu. Jadi apakah ada substansi khusus yang menjadi acuan kita di pendidikan agar Islam berkemajuan ini bisa benar-benar terimplementasi dengan baik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa namanya? Ada kesepuan harus memaklumi. Berikutnya yang keempat, silakan. Cek. Cek, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Eko dari Pemuda Muhammadiyah. Ustadz yang dirahmati oleh Allah SWT, tadi disampaikan yang membuat kita semua sebagai warga Muhammadiyah merasa sangat berbangga sekali. Bagaimana pendiri kita, Kiai Dahlan, 100 abad tahun yang lalu itu pemikirannya sudah melintas sampai dengan abad hari ini, mengatasi berbagai macam problematika pada waktu itu, tentang kemiskinan, tentang kesehatan, tentang pendidikan, sehingga pada waktu itu didirikanlah apa yang disebut tadi penolong kesengsaraan umum itu tadi, dan pendirian sekolah, pendirian segala macam yang berkaitan dengan problematika sosial pada waktu itu. Nah, pertanyaannya adalah sekarang jika kita tarik pada konteks hari ini, di mana permasalahan sosial hari ini ke depan, ketika kita bicara tentang Islam berkemajuan, tentu kita hari ini berpikir tentang bagaimana 100 tahun yang akan datang. Karena pendiri kita itu sudah berpikir 100 tahun yang lalu itu diterapkan sampai hari ini pun masih cukup relevan. Bahkan problem-problem sosial hari ini pun memang masih ada, problem kemiskinan, problem pendidikan dan lain sebagainya tentu masih ada. Tetapi kan kita hari ini bagaimana berpikir tentang 100 tahun ke depan. Pertanyaannya ada, apakah di tingkat PP tentang riset bagaimana problem-problem sosial ke depan 100 abad ke depan
depan atau 100 tahun ke depan, ini sudah mulai dirumuskan, sudah mulai dibicarakan, sudah mulai digagas agar kita nanti sudah mulai bisa mempersiapkan diri. Bagaimana problematika sosial yang berhubungan dengan misalnya hari ini muncul adanya metaverse, muncul bagaimana masyarakat netizen sosial dan yang lain sebagainya. Tentu itu melahirkan problematika yang 100 tahun yang lalu tidak kita temukan. Nah, pertanyaan tadi mohon untuk bisa mendapat pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, 4 penanya, masing-masing ada yang 1, ada yang 3 pertanyaannya. Untuk itu silahkan pada Bapak Bakhtiar untuk bisa menjelaskan sehingga kita sebagai warga Persalikan Wonosobo menjadi lebih paham. Silahkan. Karena perempuannya 1, saya jawab yang perempuan dulu. Ladies first. Muhammadiyah bukan organisasi politik, tapi juga tidak anti politik. Ada yang bilang begitu, dan kita yakin itu memang begitu. Ada yang mencoba menjembatani hubungan Muhammadiyah dan politik itu dengan istilah menjaga jarak yang sama dengan kekuatan politik manapun. Menjaga jarak. Ada yang bilang, ya kok berjarak sama politik. Maka dirumuskan lagi menjaga kedekatan yang sama dengan kekuatan politik manapun. Oleh karena itu benar ya, dakwah Muhammadiyah harus masuk ke semua lini kehidupan, termasuk ke lini kehidupan politik. Kalau kita belajar bagaimana negara, bagaimana ngurus negara, ngurus pemerintah, negara kita itu kalau dalam proses mengurusnya Pak, ada 2 jalur Pak. Jalur struktural itu dengan cara memasuki posisi-posisi politik kebijakan struktural pemerintah, dan jalur kultural. Nah, kalau rel sepur itu ngurus negara itu rel sebelah kanan itu jalur struktural, rel sebelah kiri adalah jalur kultural. Maka kita punya dakwah kultural. Jalur politik ngurus negara itu memang partai politik menjadi utama dan pertama. Kalau pengen menjadi pejabat publik yang bisa mengatur, mengurus, mewarnai republik ini, masyarakat itu merah, kuning, hijau, biru, hitam, itu jadi pejabat publik ya, masuk ke partai politik, masuk menjadi pejabat publik entah di legislatif, entah di eksekutif. Pintunya dengan cara apa? Election, ikut pemilu. Atau kalau enggak menjadi pejabat publik yang diangkat oleh pejabat yang dipilih melalui pemilu. Misalnya menteri itu enggak dipilih dalam pemilu, tapi dia diangkat oleh pejabat politik namanya presiden yang dipilih melalui proses politik yaitu pemilu. Jadi menteri menjadi jabatan politik, duta besar jabatan politik, staf sus presiden bidang ABC. Dia punya kewenangan untuk mengelola negara ini dengan kewenangan-kewenangannya. Di eksekutif, di legislatif membuat undang-undang, macam-macam undang-undang yang dibuat. Undang-undang kesehatan, ada undang-undang kehutanan, ada undang-undang minerba, ada undang-undang omnibus law, ada undang guru, ada undang dosen, dan macam-macam itu. Jadi eksekutif legislatif itu jalur struktural.
Kalau Muhammadiyah jalurnya adalah politiknya politik kebangsaan, jalur kultural, membangun masyarakat, ya, membangun masyarakat. Supaya apa? Supaya ada cara lain untuk mewujudkan kemajuan, kesejahteraan masyarakat itu tidak melulu dengan cara politik. Nah, pilihan real Muhammadiyah itu real jalur kultural ini. Menjadi apa? Menjadi civil society. Kalau kita itu menjadi Islamic civil society yang independen, otonom, kuat, berdaya. Bukan berarti kita nggak butuh negara, kita butuh negara juga. Butuh pemerintah, kita itu mau nggak mau, suka nggak suka, ya kan? Muhammadiyah ini kan tokoh-tokohnya adalah pendiri republik ini. Ingat loh, yang mendirikan republik yang kita cintai bersama itu adalah tokoh-tokoh Muhammadiyah. Pondasi dasar daripada negara ini yang merumuskan adalah bapak-bapak kita, mbah-mbah kita Muhammadiyah. Ki Bagus Hadikusumo, bayangkan itu. BPU PKI, Kasman Singodimejo. Itu kalau nggak ada kata putus daripada Ki Bagus Hadikusumo dan Kasman Singodimejo, yang dua-duanya sudah menjadi pahlawan nasional, sudah mendapat pengakuan dan rekognisi itu, nggak tahu apakah Republik Indonesia itu berdiri atau tidak. Bisa pecah berantakan gara-gara merebutkan apa dasar negara, apa rumusan dasar negara Republik kita ini. Inilah moderatismenya Muhammadiyah yang sudah dicontohkan oleh tokoh-tokoh kita, oleh senior-senior kita, oleh founding fathers kita. Gak anti dialog, mau berdialog untuk memutuskan kata putus untuk kebaikan bersama itu. Politik. Jadi politik yang dipilih oleh Muhammadiyah adalah politik kebangsaan, Ibu. Politik kebangsaan yang tidak kalah mulia dengan politik yang jalur struktural tadi. Jalur lama, jalur cepat, jalur tol. Kalau Muhammadiyah itu jalurnya mungkin jalur lambat. Kan namanya jalan raya ya. Jalan raya itu biasanya rame. Ya, orang kalau diajak ngomong politik semangat. Ya kan? Wah, diajak pertemuan politik semangat, diajak ketemu ketua DPR gitu, bupati, gubernur, wah semangat. Dijak ketemu orang miskin, ngkosek. Gitu. Jadi politik kita adalah politik kebangsaan. Suara azan. Kita selesai dulu azan dulu ya. Jauh. Oke. Terkait dengan bagaimana mensikapi politik dalam konteks election itu, Muhammadiyah memandang kebebasan berpolitik Muhammadiyah. Menurut Hitoh Denpasar tahun 2002, Hitoh Denpasar ya diputuskan dalam Tanwir Muhammadiyah di Denpasar, saya bacakan ya. Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada setiap anggota perserikatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam kehidupan politik sesuai hati nurani masing-masing. Penggunaan hak pilih tersebut harus merupakan tanggung jawab sebagai warga negara yang dilaksanakan secara rasional kritis sejalan dengan misi dan kepentingan Muhammadiyah demi kemaslahatan bersama. Jadi kebebasannya itu bersifat individual sehingga tidak boleh mengatasnamakan dan membawa-bawa Muhammadiyah secara formal, Ibu. Oh ya, saya menurut moderator atau menurut bicara? Terus atau berhenti dulu? Istirahat dulu, oke. Moderatornya moderat, bingung dia. Jadi.
jam kedua nanti gimana? Ini pertanyaan saya selesaiin aja, itu sudah selesai. Pertanyaan saya jawab semuanya. Masih sholat dulu berarti. Suami belajarnya diteruskan setelah sholat ya melanggar nggak ada masalah. Ikut aja, ikut. Gak apa-apa, saya tak tunggu sampai sholat